Viral, Gus Miftah bela Prabowo soal etika dan mengatakan Anies lebih tidak beretika karena melanggar kontrak politiknya, tidak akan jadi capres bila Prabowo juga maju sebagai capres. Pihak Anies pun langsung memberi balasan pedas, menilai Gus Miftah salah dalam menilai etika dan ditantang untuk membandingkan etika Anies dengan Prabowo, Jokowi hingga Megawati. Bilang aja gemoy takut kalah. Sementara reaksi Partai Nasdem, janji itu konteksnya berlaku saat Pilkada DKI Jakarta. Lupakan yang lain, pilih Amin. Penceramah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah menilai Anies Baswedan tidak mempunyai etika dengan ingkar janji tidak maju menjadi calon presiden atau capres, padahal sudah dibantu ratusan miliar saat maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Gus Miftah mengatakan, coba lebih tidak beretika mana ketika Mas Prabowo menerima putusan MK dengan menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres, dengan majunya Mas Anies sebagai capres yang dulu beliau jadi gubernur diangkat oleh Pak Prabowo mengeluarkan uang ratusan miliar. Kemudian Mas Anies berjanji tidak akan maju sebagai presiden kalau Pak Prabowo sebagai presiden, kata Gus Miftah saat bercerita di hadapan para kiai kampung di Blitar, Jumat 15 Desember. Sontak, juru bicara tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Muhammad Husnil, menegaskan tuduhan Gus Miftah Maulana atau Gus Miftah bahwa Anies tidak beretika karena maju dalam Pilpres kali ini merupakan bentuk kesalahan prioritas dalam menilai etika. Gus Miftah salah prioritas menilai etika. Bila dulu pas di pesantren sering musyawarah atau batsul masail, pasti bisa menyusun argumen dengan baik karena memiliki dasar pengetahuan mantek yang cukup, kata Husnil Minggu 17 Desember sebagaimana dikutip dari Warta Ekonomi. Gus Miftah menuduh Anies tidak punya etika dengan ingkar janji tidak maju menjadi capres tahun 2024, padahal menurutnya sudah dibantu ratusan miliar dalam Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Husnil menambahkan, mana mungkin kita menyamakan persoalan etika yang dipertanyakan Anies kepada Prabowo terkait keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK yang sah secara hukum dengan persoalan janji personal Anies yang tidak akan maju dalam Pilpres tahun 2019 dengan konteks sekarang. Mana mungkin menyamakan persoalan etika yang dipertanyakan oleh Pak Anies Baswedan ke Pak Prabowo terkait keputusan MKMK yang sah secara hukum dengan persoalan janji personal Pak Anies tidak maju sebagai calon presiden 2019 dengan konteks sekarang, ujarnya. Kalau mau dibanding-bandingkan, lanjut Husnil, Gus Miftah bisa membandingkan etika personal antara Anies Prabowo, Jokowi Megawati, serta Prabowo dengan pendukungnya pada tahun 2019. Kalau mau banding-bandingkan, coba Gus Miftah bandingkan etika personal antara Anies Baswedan Prabowo, Jokowi Megawati, serta Prabowo dengan para pendukungnya di tahun 2019, tandasnya. Sementara tanggapan dari loyalis Anies, Tifauzia Tiasuma atau yang dikenal dengan Dr. Tifa, menurut dia, kala itu Prabowo membantu Anies Baswedan karena memang sedang invest dan bukanlah melakukan sesuatu yang mulia. Ketika Anies telah menyelesaikan tugasnya dengan menjabat 5 tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya baru maju capres.
Orang bantu jabatan artinya dia invest, bukan berbuat mulia. Anies Baswedan sudah penuhi janjinya. Selesai jabat gubernur 5 tahun pas, baru nyapres. Di mana janji yang dilanggar? Tulis Dr. Tifa, dikutip dari akun X-nya. Dokter cantik ini pun mempertanyakan apakah Prabowo takut kalah jika Anies ikut nyapres. Apakah kalau udah bantu terus Anies gak boleh nyapres seumur hidup? Bilang aja Mbah Gemoy takut kalah, imbuhnya. Bahkan sebelumnya Partai Nasdem telah menanggapi terkait Anies berhadapan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres tahun 2024 oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Pernyataan Anies ketika tahun 2018 lalu dalam konteks sebagai orang yang diusung Gerindra pada Pilkada tahun 2017. Anies banyak didorong maju sebagai capres di Pilpres tahun 2019. Namun dia tidak ingin mengkhianati amanahnya sebagai gubernur di ibu kota yang diusung oleh Prabowo. Itu kan dalam konteks Pilkada DKI, kata Willy kepada wartawan, dikutip Selasa 4 Oktober. Sementara saat ini, Anies sudah habis jabatannya di DKI Jakarta dan meninggalkan balai kota pada 16 Oktober 2022. Sehingga menurut Willy, pernyataan Anies tidak ingin berhadapan dengan Prabowo sudah tidak lagi dalam konteks yang tepat. Jadi konteksnya adalah beliau ingin menyelesaikan jabatan di DKI, jelas Willy. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung di Pilpres tahun 2024. Anies hadir secara langsung ketika calon presiden Nasdem diumumkan oleh Surya Paloh. Anies duduk di kursi paling depan bersama Surya Paloh. Yang dicari Nasdem adalah yang terbaik dari terbaik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan, kata Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta, Senin 3 Oktober. Surya Paloh mengatakan, sosok Anies sejalan dengan visi misi Partai Nasdem dalam membangun bangsa Indonesia. Kami punya keyakinan, pikiran, dalam perspektif makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakinkan, ujar dia. Menurut Surya Paloh, Indonesia membutuhkan presiden yang bisa membentuk bangsa yang bermartabat dan berkarakter. Paloh meyakini Anies adalah orang yang tepat mewujudkan cita-cita tersebut. Bangsa ini ke depan insya Allah, jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang membentuk karakter dari bangsa ini, kata Surya Paloh.